Ya, shalom semuanya teman-teman. Selamat sore. Selamat datang kembali, join kembali di Cool kita hari ini, Youth Cool Faithfulness, tanggal 28 Februari 2023. Puji nama Tuhan teman-teman ya, kalau kita boleh ada di akhir daripada bulan Januari, kita bersyukur semua karena anugerah pertolongan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Amin. Ya teman-teman, soalnya aku izin off cam karena kameraku sedang ada masalah. Ya teman-temannya. Oke, aku mau menyapa nih teman-teman kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Shalom, ada Sis Agatha. Shalom Sis. Shalom. Selamat Shalom. sore. Gimana Baik, kabarnya? baik, luar biasa. Puji Tuhan. Keluarga semua sehat ya Sis? Sehat. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, aku mau menyapa ada Bina yang udah hadir. Shalom Bina. Shalom. Shalom, gimana kabarnya Bin? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Oke, aku mau menyapa siapa lagi nih? Ada Ruben. Shalom Ben. Oh, shalom. Oke. Oh, Miki yang bermasalah. Oke, baik. Gimana kabarnya Ben? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Oke. Last but not least, kakak mau menyapa nih. Ada teman kita, sahabat kita, kerabat kita, saudara kita semua. Shalom, Bang Abed. Shalom, good evening everyone. How are you today? Shalom, Bet. Puji Tuhan baik. Gimana kabarmu? I'm fine, thank you. Thank you. Gado-gado ya bahasanya. Mohon maaf everyone, ya itulah ya. Mohon maaf. Orang Jakarta ngomong Inggris ya belepotan. Kalau mau lancar ya silakan kuliah jadi sastra Inggris ya. Mempelajari bahasa Inggris semua. Gitu. BTW gimana, sehat ya? Puji Tuhan semua. Sekolah, kuliah lancar? Puji Tuhan, Amin. sehat dan baik. Yang kerja lancar? Amin. Yang kerja lancar, gajian lancar? Aduh, just kidding Masih ya guys semua ya. lancar, Bet. Nggak ada yang nggak lancar, Bet. Luar biasa, puji Tuhan. Akhir Januari kita berkumpul lagi ya, praise Puji God. Tuhan. Kita boleh bersama-sama ya. Kalau ada yang nanya, kok saya 2 kali? Ya. Sudah janji soalnya mau ngabisin sesi sama narasumber satu lagi soalnya. Jadi kalau dia bingung kok saya 2 kali, iya 2 kali saya bulan ini. Nggak apa-apa, jangan bosan ya. 2 kali sharing, 2 kali apa ya? Jangan bosan sama saya, saudara-saudara, ya. Karena selama saya masih hidup, ya kalian ketemu saya lagi. Bener kan ya? Kalau kita masih sehat, ya masih ketemu lagi, gitu ya. Luar biasa. BTW Kak Agatha, besok ibadah IR berapa Kak Agatha? IR 1, onsite. Oh iya, IR 1. IR 1. Bareng Ko Stefan kan? Iya, Mas Stefan. Bicaranya. Iya. Februari udah 5 kali loh sekarang ya, puji Tuhan ya. Iya. Kita ngeliat Alsot nih, wow. Yeah. Baik Alsot 1, Alsot 2 perkembangannya dahsyat ya. Iya, dahsyat sekali. Bener ya. Luar biasa kemajuannya nih guys. Salah satu cabang TK7 nih kemajuannya luar biasa banget. Kita patut bahagia, kita patut bersyukur ya. Sesama ya umat Tuhan, sesama anak Tuhan. Itu sih Wan. Itu aja prolog dikit.
Saya kembalikan kepada Owen. Ya, tapi kayak anaknya hilang. Oke deh, anaknya hilang. Jadi kita let's pray. Ya, kita bersatu dalam doa untuk memulai. Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bercengkrama. Sebentar kami akan memulai call kami. Kau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Supaya apapun yang kami bahas, kami diskusikan, memuliakan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita puji, nyanyikan pujian. Silakan kepada multimedia. Tuhan, saya percaya kita melalui hari demi hari dengan ucapan syukur. Boleh saya lihat tangan sekali lagi yang mengucap syukur. Sekarang kasih jabat kiri kanan dengan senyum katakan shalom. Orang-orang yang sudah terima berkat Tuhan, menaikkan pujian dengan semangat dari Tuhan. Yes. Gerakkanlah kekuatanku, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan umat-Mu. Allah dasar tempat mari dengan imanmu usirkan
sorak-sorai untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, kita sudah boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya ya. Allah dahsyat di tempat yang maha kudus. Haleluya. Oke, aku kembali mau menyapa nih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Shalom, ada Ci Grecia, Carolina. Shalom Cici. Shalom, Awan. Shalom semua. Shalom Ci, gimana kabarnya Ci? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, luar biasa. Awan juga baik ya. Baik Ci, Puji puji Tuhan. Beberapa kita udah datang. Shalom, Bet. Baik kabarnya. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Suara kamu kecil banget. Oh ya, serius? Nah, itu udah. Kenapa pakai headset? Because ya biar tidak polusi suara ya teman-teman ya. Karena kalau polusi suara, ntar kalian bingung. Ini mau dengerin siapa gitu ya kan? Luar biasa. Gimana Ci? Aman? Aman. Sorry tadi telat dikit, ada urusan mendadak. It's okay, it's okay. Oke Cici, nggak apa-apa. Oke, Santuy. makasih. Thank you. Santuy. Karena kita tinggal finishing doang, Ci. Dari Oh, iya, serial bener. tahun lalu, Ci. Sudah setahun ya. Sudah setahun, jadi kita jeda dulu. Semoga teman-teman nggak ada yang lupa ya, kita sampai mana ya, guys. Kayaknya lupa ya. Kayak lupa. Sama Ci, aku juga lupa kok, Ci. Jangan kan gitu, Cici aja lupa. Sama Ci. Ketahui lawan. Aku sama Ci Gracie aja bingung, Wan. Ini terakhir sampai mana ya? Iya. Tapi kalau nggak salah yang aku inget itu dulu Cici pernah bawain ini ya, kalau nggak salah sama tentang guard your relationship juga Pak. Pertama tuh aku lupa ya kata-kata motivasinya apa ya. Ayo. Nah, sama guys. Mau dia Kita bikin lupa. lagi nih kayaknya. Kita lupa semua, guys. Aduh, kalau jujur ya, mama jujur lah. Ya, jujur aja, guys. Ya jujur-jujur aja karena aku pun yang mewawancara Ci Gracie aja lupa sampai mana. Kagak tahu ini lanjutannya sampai mana nggak tahu. Jadi ya kita mengalir aja ya. So, before kita starting ya talk show dengan Ci Gracie yang sudah hadir sore hari ini, kita angkat satu penyembahan dulu teman-teman untuk prepare your heart, prepare ya semuanya, fokuskan hati, fokuskan pikiran kita untuk puji sembah Tuhan. Sebelum penyembahan nih, Bet, kita mau menyapa ada tiga Ada teman lagi? lagi nih yang baru hadir nih, Bet. Oh, ada udah datang. Oh, Ada lagi nih, ada teman dari kuliah kami, kampus Rekta SB2, ada Ibu Astrid. Padahal kakak ya, Kak Astrid dan manggil dari kakak Astrid. Kalau manggil ibu ya gimana gitu ya. Kita manggil kakak ya. Lihat. Shalom Owen. Shalom Kak Astrid. Shalom, Bu Astrid. Shalom Bu Astrid. Nah, karena biar kita ya menghormati ya. BTW Bu Astrid apa kabar? Baik-baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sana gimana Bu? Aman Bu? Soalnya saya lagi ngerjain sesuatu nih. Tapi nggak Wih, apa-apa, menghormati. Coolnya Wih. luar biasa saya lihat nih. Wis, dahsyat. BTW Owen di sana gimana Bu? Ya, Gimana Owen di sana Bu? Itu beda topik ya. Itu beda topik ya. Beda topik ya. Tadi ada topik. Owen luar biasa lah. Ditanya aja Wih. sama Owen sendiri. Ini. Owen pengakuan dari Bu Astrid sendiri Owen ya, bukan aku yang Ya. ngomong ya Owen ya. Oke. Oke, aku kembali mau menyapa nih. Ada Ciana Herdiana dari Kul Anak Gaul. Shalom Ciana. Hai, shalom. Saya Shalom. kenal sama yang namanya Abed. Waduh. BTW Kyonghi, Tiana, Kyonghi. Kami juga Ciana. Kyongki semuanya. ya, yang buat merayakan Kyonghi semua. Kyonghi juga.
siapa yang dapat angpau angkat tangan. Yang dapat angpau. Ya, ada dapat angpau? Oh, kita yang muda-muda dapat ya. Betul ya teman-teman ya. Tapi kayaknya anak kecil Ciana banyak nih angpauin. Kayaknya. Betul sekali. Kayaknya. Puji Tuhan. Cepatlah makanya berpasangan ya. Supaya anak. Kayaknya banyak nih roman-romannya nih. Aduh, luar biasa. Lawan Abed. Puji Tuhan, Baik, Ci. Puji Tuhan. lama kita Iya. tidak bertemu. Oh enggak juga sih, kita ketemu tanggal 4 Desember ya terakhir ya. Udah lama juga sih. Wan, kapan ke PRC ketemu Ciana, Wan? Udah ketemu, Bet. Udah ketemu waktu itu. Untuk Coba kesekian Bang. kalinya. Untuk kesekian kalinya. Waktu pertama kan ketemu di ini ya, Ci. Waktu kita kolaborasi bareng. Terus yang kedua ketemu gabungan. Kami sama Ciana sudah hampir 3-4 kali ketemu. November ketemu, Desember ketemu, Pak Chandra ulang tahun ketemu lagi, sekarang ketemu lagi sama Ciana. Pak Chandra udah ketemu, Mam Bigis pun juga udah ketemu. Wah, Udah ketemu semua kita. Luar biasa. Abed kemarin gak datang kalau gabungan ya? Enggak, bentrok sama itu ada kelas pengganti di kuliah. Oh iya. 3 sesi. Lawan ya. kenapa sih? Kita ketemu dong ya. Sama Bina ya. Iya, memang ada Bina juga waktu kemarin. Betul nggak nih? Aduh, Nanti Ya. kapan-kapan. banget ya. Ya, pengennya besok, Ci. Cuma besok sayangnya ada tamu, Ci. Ya. Besok kita ngumpul-ngumpul deh. Pengennya besok kita foto di itu, video booth, Ci. Asik, Ci. Bagus loh. Oh iya, ada video buat ini ya. Ada Imlek studio. ya? Iya, edisi Cinca. Aduh, tim kreatifnya PRJ tuh luar biasa tuh. Iya, keren tuh. Tuh, Wan, datang, Wan. Di Intercom nggak ada ya, Wan ya? Nanti main lihat waktunya deh. Lihat fotonya. Video buat. Iya, video Thank booth. you. Tuh asik tuh. Boleh tuh, Wan. Siapa tahu sama Bina mau tuh berdua tuh. Video booth. Oke, kita next dulu ya teman-teman. Ada Korean Winardi. Siapa Korean? Wih, Bro Rian. Koko kita, temannya Cigres. Shalom Owen, shalom Abed, shalom semuanya. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Korean gimana? Puji Tuhan, baik juga. Puji Tuhan. Keluarga besar aman? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan, sehat, aman-aman aja. Puji Tuhan. Luar biasa. Ini udah kali kedua ya, Korean mendampingi Cigres ya. Di Asik. tempat ini, tapi kalau tempat lain mungkin udah sering kali ya. Tempat lain mungkin udah sering. Tempat ini udah 2 kali ya. Thank you Korean, luar biasa. Luar biasa. Kapan kita atur waktu buat talk show? Atur aja, Bet, atur aja. Boleh ya? Kapan? Iya, Boleh ya? boleh. Nanti aku coba discuss sama Cigres juga. Jadi nanti kita Siap. berdua nanyain Korean. Jadi 2 versus 1 ya. Waduh. Doyok ya. Jadi kita gantian ya. Wan, saksikan serial kami bertiga ya, Wan ya. Siap, Bet. Lagi nggak bikin lagi kita. Kok jadi promo ya? Kok jadi promo lagi di sini ya? Wah, luar Kita biasa. promo lagi kita. Oke, yuk lanjut yuk. Lama-lama kita sampai jam 7 malam ntar kita. Yuk lanjut. Oke, teman-teman yuk kita open cam semua yuk. Kita mau foto bersama dulu nih. Ya, yuk open cam yuk, on cam yuk. Aku izin off cam aja ya. Oke, oke, siap. Yang bisa on cam, mangga ya, monggo Mas, Mbak. Ngapunten ya. Ngapunten open cam. Lama-lama kita bikin cool bahasa Jawa atau bahasa Sunda tuh boleh ya. Jadi kumpulan orang Jawa, orang Sunda tuh, Wan. Siapa tahu Wan punya keluarga besar, Wan. Iya, Bet, siap. Sudah foto? Yuk, mari kita foto bersama. Dari hitungan 1, 2, dan 3.
Sekali lagi 1, 2, 3. Kasih Oke. Oke, sudah. Ya. Yuk, siapkan hati kita teman-teman. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kembali. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita menghormati Tuhan yang ada di tempat ini. Tepuk tangan sekali lagi kita. Haleluya. Ini rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Dan oleh karena itu bersukacitalah kata firman Tuhan. Allah kita ada dan bertahta di atas pujian. Mari memuji Allah kita.
sebab tidak ada Tuhan seperti Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan teman-teman. Tuhan adalah terang kita, penuntun hidup kita yang membuat kita hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kita akan mau nih mendengarkan langsung aja nih kesaksian daripada salah satu sahabat keluarga kita, cici kita terkasih, Ci Gracia Carolina, yang akan dipimpin langsung oleh Kak Abed Negorio Vini. Silakan Kak Abed, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Good evening, ya sekali lagi good evening everyone. Ya, warm welcome to you. Thank you so much for your joining us today. Ya, terima kasih buat yang telah hadir sore hari ini. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama ya memuji Tuhan. Ya, dan saatnya momen yang ditunggu-tunggu ya. Untuk kita bakalan talk show bareng with Ci Gracia edisi terakhir ya. Ci Grace, selamat sore. Selamat sore, Abed. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi ya setelah Iya. jeda hampir mau setahun ya Ci. Berapa bulan kita jeda Ci? Berapa lama? Waktu itu November ya? Iya sekitar November, sepertinya Oktober Ci. Oktober November November. ya? Oktober November sepertinya kita. Pada Udah cukup intinya udah lama. setahun berlalu lah ya. Iya udah setahun berlalu teman-teman. Ada yang ingat kita terakhir sampai mana? Yang lupa angkat tangan? Ya. Saya. Sepertinya kita juga pada lupa. Agustus tuh. Kata Owen Agustus, Ci. Oh, Lebih lama lagi, Ci. Agustus. Wah, mantap. Awan ingatan. Bagus. Lebih lama lagi, Ci, ternyata, Ci. Agustus. Lebih lama lagi ya. Pantesan lupa ya. Iya, pantesan kita lupa ya. Sampai mana ya? So, guys. After tuh 27 Agustus, inget tuh Owen tuh. Luar biasa. Mantap. Kayaknya dia habis ngulik di YouTube-nya Fatfulness kayak, Ci. Kayaknya sih. Buka contekan dong. Buka contekan di YouTube, Ci, kayaknya, Ci. Aduh, ya. Kan kita terakhir ya sampai kalau nggak salah sampai Ci Grace umur 16 tahun ya. Bener nggak sih, Wan? Waktu itu, Wan. Ingat nggak, Wan? Sampai mana kita, Wan? Kayaknya sampai situ deh kalau nggak salah, bener. Kayaknya ya, kayaknya kalau nggak salah. Berarti kalau nggak salah berarti benar. Nah, Benar. semoga aja bener ya, teman-teman. Ya. So, 16 tahun bagi anak-anak usia kita nih ya. PTW, biar nggak monoton, aku mau sama Wan aja talk show-nya ya. Tanya jawab, ntar lempar ke Ci Grace, tanya jawab lagi Ci Grace. Wan, menurut Wan nih Wan, 16 tahun bagi kita nih Wan, anak-anak dalam tanda kutip ya, yang harusnya merasakan kebahagiaan. Tapi istilahnya 16 tahun bagi Ci Grace ini rasanya beda nih. What do you feel sih Wan? Kalau misalnya Owen berada di posisi seperti itu nih Wan. Iya, agak berat ya. Nanti setelah Owen menjawab langsung ke Ci Grace ya. What do you feel bagi Ci Grace ya sendiri nih? Silakan Owen dulu nih. Menurut Owen apa sih? Oke, kalau menurut aku pribadi yang pasti sih rasa kalau aku menjadi Ci Gracia ya, maksudnya aku what I feel, apa yang aku rasakan ya pasti kayak bener-bener ngerasa kayak bukan down ya, tapi kayak ngerasa sedih aja gitu kan, sedih juga. Apalagi kan ya pasti kayak ngerasa sedih aja sih, kayak ngerasa sedih, tapi selalu ingat gitu bahwa selalu ada Tuhan yang beserta selalu menyertai kita sih. Itu sih yang aku sampaikan. Nah, Ci Grace sendiri gimana, Ci? Setuju nggak sama apa yang Owen katakan, Ci? Apa Cici punya feel lain gitu? Ya, jadi memang masa 16 tahun itu masa yang cukup gelap ya Bu Cici ya. Oh, gelap. Berarti butuh lampu ya, teman-teman. Gelap, iya. Kayaknya belum bayar listrik tuh pas itu ya. Jadi diputus sama PLN ya. Yuk, OTW cek token yuk. Oke, jadi gimana Iya. gelapnya dari sudut pandang mana nih, Ci? Gelapnya baik secara fisik maupun secara rohani mungkin ya bisa dibilang ya. Ini berat nih, Pak. Lebih berat lagi nih Berat bahasanya lagi. teman-teman nih. Fisik kan kita tahu ya bahwa saat Ci Grace saat kecil aja, jangan 16 tahun, saat usia TK, SD ya kan dijauhin teman-teman, Iya. dikucilkan kan dalam artian. Ini 16 tahun apalagi mau ke 17.
Bagi anak perempuan, biasa 17 tahun sweet 17. Iya kan? Ngundang orang, ngundang teman-teman, ya celebrate lah. Legal day istilahnya. Tapi 16-17 tahunnya Cigres nih gimana nih, Ci? Apakah melihat orang-orang yang celebrate legal day, jadi bingung atau istilah jadi minder, kok aku sepi ya? Kok aku begini? What do you feel? Ya, ya, jadi waktu itu memang saya tuh ini ya, waktu itu kan 16 tahun itu momen yang seperti yang Abed bilang ya, di mana kita pada saat itu Cici tuh mikir, ini kok gimana ya, udah umur 16 tahun, tapi kok keadaan masih gini-gini aja. Dulu kan Cici nggak sekolah juga ya, nggak sekolah, jadi nggak punya temen dong, nggak punya temen, nggak bisa curhat. Jadi ya bener-bener sehari-hari tuh pas itu ya di rumah aja dan ya seperti yang tadi Abed bilang, ini bentar lagi 17 tahun gitu kan. Sweet 17 di mana titik balik kita gitu kan sebagai remaja gitu kan. Harusnya sudah ada sesuatu yang kayak ini masa depan mau kemana nih gitu. Ya mungkin anak-anak usia pada saat itu kan SMA 1 atau 2 ya, 2 mungkin ya. Mungkin udah mikir kan nanti masa depanku mau kuliah apa, ambil jurusan apa, biar bisa kerja apa. Pada saat itu ya Cici jangankan mikirin kuliah gitu kan. Mikirin nanti mau jadi apa aja nggak tahu pada saat itu ya. Maksudnya nggak tahu dalam hal karena dulu Cici kan belum sekolah gitu. Jadi aduh beneran bingung banget ya. Jadi blank banget. Makanya kenapa Cici bilang gelap tuh itu dari segi secara fisik ya kita juga tahu ya. Cici kurang bisa melihat. Iya. Tapi dari segi rohani maksudnya kayak nggak ada harapan nih ke depan. Kayak putus asa gitu kan. Harapannya nggak ada. Jadi pas itu rasanya gimana ya? Sedih banget gitu. Sedih banget kayak serasa tuh nggak ada jalan keluar ya. Kalau kita bilang mungkin orang udah benar-benar hopeless banget deh pas itu ya. Ya itu sih. Dulu Kayaknya perasaannya tuh seperti itu. Kayak kita merasakan hal yang sama sih teman-teman. Seperti yang Cigres alami. Waktu usia 16-17 yang mungkin maybe kita pikirkan, oh have fun, enjoy, banyak teman. Tapi kalau misalnya posisi kita kayak Cigres, what do you think about that? Apa sih yang kita bisa pikirkan? Ketika ya bisa dikatakan sendirian ya Ci ya, di rumah aja gitu kan tanpa istilahnya hanya dengan keluarga, nggak ada siapapun ya. Terus apa yang Cigres lakukan selama dalam artian mengisi waktu di rumah saja itu? Ini kan istilahnya latihan COVID sih. Jadi Cici udah latihan dulu ya. Iya. Udah ini dulu ya, udah pandemi dulu ya. Karena tanda Bener. kutip ya. Bener. Pandemi dulu. Iya makanya jadi waktu kemarin pandemi udah biasa ya. Iya, makanya pandemi, wah udah terbiasa Ya, gue. jadi balik lagi deh ke masa lalu gitu ya. Enggak dong, enggak. Udah beda waktu dulu. Udah beda, betul. Jadi ngapain nih Cigres nih di rumah aja selama masa-masa itu? Ya, dulu hanya penuh dengan tanya. Setiap hari kerjaannya hanya bertanya. Kapan hari di mana aku akan bisa sekolah lagi? Kapan hari di mana Tuhan akan buka jalan? Kapan hari di mana aku bakal punya banyak temen? Gitu. Jadi setiap hari bangun tidur, nanya aja, kapan ya? Ya, berarti dari kecil Gitu. sudah terlatih buat bertanya ya teman-teman ya. Berarti pas kuliah jangan-jangan Cigres aktif bertanya nih, jangan-jangan nih. Aduh. Gimana nih Kalau ada yang penasaran, Bu iya. Astrid masih ada nggak nih Bu Astrid nih? Terus di The Way gimana nih? Tanya Owen. Tanya main lato-lato. Oh, main lato-lato. Waduh, main lato-lato guys. Belum ada dulu lato-lato. Dulu lato-lato kayaknya belum ya. Belum, dulu 2015-an lagi zamannya kartu ya, main kartu ya. Uno nggak sih, Ci? Uno ya. Kayaknya. Uno, kartu itu loh, kartu gambar gitu. Oh. Kartu gambar anime gitu. Aku punya, Ci, tapi aku yang gambar Pokemon, Ci. Ya, Pokemon bener. Dulu zamannya kan itu kan. Iya, aku zamannya Pokemon, Ci. Jadi tinggal ditosin begini kan. Betul. Yang kembali kalah. Iya, yang kembali kalah. Nah, itu. Ya, dulu main itu. Nah, Cigres dulu mainnya sama keluarga nih. Yuk,
Ah, sayangnya papa mama nggak mau sih. Udah bukan zamannya. Aduh. Ya itu ya Heeh. teman-teman. Jadi Iya. dulu mungkin udah bertanya-tanya, mikirin saya ke depannya gimana gitu kan. Mhm. Tapi Nah, mungkin ya, Mhm. zaman-zaman Abed juga sekarang-sekarang ini atau teman-teman semua di sini ya yang masih remaja ya, pernah nggak sih sering bertanya-tanya gitu tentang ke depannya tuh bakal gimana? Oh sering banget, Ci. Bahkan dari Nah, pertanyaan itu jadi OFT, Ci. apa tuh? Overthinking, Ci. Oh, overthinking. Oh, iya OFT, iya iya. Ci. ORT ya. Oh iya, iya, OFT, boleh nih istilah baru nih ORT nih. OFT. Bagi Kurang kita update kurang kalangan update. kalangan muda, kita nanya, ini Hmm. masa depan saya gimana? Nah, itu. Habis dari masa kuliah saya mau ngapain? Nah. Jodoh saya siapa ya? Oh, itu pertanyaan Owen itu. Jodoh saya siapa ya? Tapi saat-saat Tigres bertanya-tanya kayak gitu, ada nggak satu titik di mana Tigres dalam artian kalau kita pinjam bahasa umumnya ada ilham yang turun, sret gitu kan? Oh saya tuh harusnya begini gitu. Iya. Ada nggak Itu sih Ci itu emang mengalami ada kejadian? suaranya ya, emang gitu ya suaranya. Iya kita mengandaikan guys, Mengandaikan ya. Iya mengandaikan. iya iya. Apa yang ada nggak Tigres merasakan kayak gitu? Ah, ya inilah luar biasanya ya kalau kita mau ngomong tentang kalau mau sorry. Ya, kalau kita mau ngomong tentang Tuhan ya, Bet ya. Kita percayakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tuh hidup tuh maksudnya gimana sih? Ya, dia 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus hidup di dunia gitu. Tapi kita percaya sampai saat ini pun Tuhan Yesus tetap bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Kenapa Ci bilang gitu? Karena tadi Abed bilang ada ilham terjadi, ya itu kan membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup ya. Berbicara melalui Roh Kudus-Nya sama Cici pas itu. Jadi waktu itu tuh momennya sebenarnya nggak tahu ini udah pernah cerita belum ya. Jadi Cici lagi di rumah sendirian pas itu. Orang tua lagi pergi biasa gitu ya, karena kan ya Cici doang di rumah pada saat itu yang nggak ada kegiatan ya. Ya jadi saudara-saudara lagi sekolah, apa segala macam kan, adik kakak sekolah, semua koko Cici sekolah. Terus ya Cici di rumah aja gitu. Ya balik lagi pas bangun tidur bertanya-tanya gitu kan. Kerjaannya pokoknya bertanya aja tiap hari. Terus ya. Nanya terus. Bertanya aja setiap hari gitu kan. Jadi satu momen pas bangun itu sendirian terus bertanya gitu kan. Tuhan, kapan sih aku sembuh gitu? Ya mungkin ini pertanyaan yang harusnya sering ditanyakan ya sama orang-orang yang sedang sakit gitu ya. Tapi pas itu entah kenapa itu pertanyaan yang benar-benar nusuk banget buat Cici sih. Karena udah apa ya maksudnya Cici pada saat itu benar-benar mungkin berada di titik di mana udah kayak hopeless banget gitu ya. Kapan sih aku sembuh gitu? Kenapa sih aku nggak disembuhin aja gitu kan sama Tuhan. Nah, tapi pada saat itu kan momennya Cici sedih banget ya, sedih banget gitu. Karena kita ya tadi mungkin ya apa tadi ORT ya? OFT. OFT OFT. iya. Overthinking. Overthinking ya. Jadi overthinking kan. Nah, jadi pas itu langsung berpikir ini sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Nah, jadi udah dari bertanya kapan ku sembuh, naik level lagi nih jadi bertanya, Tuhan ada nggak sih? Gitu. Nah, kalian pernah nggak sih bertanya kayak gitu ketika kalian berada dalam masalah terus bertanya, Tuhan ada nggak sih? Pernah nggak, Ya, Bet? dulu itu aku alami, Ci. Sebelum Oh aku gitu? iya serius. Dulu ya, Kenapa tuh? aku pernah mikir kayak gini, Tuhan, istilahnya kan aku kan dulu kan dalam artian nggak dekat sama siapa-siapa istilahnya. Ya, hidup sendiri, apa-apa Owen juga. sendiri. Mohon maaf, aku anak tunggal, ya. Hmm. Jadi semua serba sendiri. Sembari mikir, Tuhan, kok ngelihat orang lain enak. Mau jalan Oh. bisa langsung cus gitu kan. Mau ngapain hayu gitu kan. Hmm. Istilahnya, kok saya di rumah sih Tuhan? Apa ini? Gitu kan istilahnya. Kok saya dalam artian ya, kok saya mengalami dalam satu titik kebahagiaan yang berbeda. Hmm. Yang lain bisa jalan, yang lain bisa hebat. Tapi dulu aku pikir, apakah ini yang disebut kebahagiaan? Apakah Asik. ini yang
kita lihat orang lain have fun, kita lihat orang lain enjoy nih hidupnya. Mhm. Tapi itu balik lagi, berkenan nggak sih di hadapan Tuhan? Iya, betul. Iya kan? Jadi OFT mah manusiawi ya kan. Kita iya. manusia ya mikir-mikir ke depannya gimana sih. Tapi jangan sampai istilahnya kita OFT yang terlalu berlebihan. Iya kan guys? Mhm. Jadi kita ya OFT wajar. Tapi kendalikan OFT-mu. Iya. Dulu aku pikir gitu. Pas sekarang aku sadar, I see. Ternyata standar kebahagiaan yang Tuhan mau berikan sama hidupku ya, in my life itu ternyata berbeda. Aku nggak bakalan mikir, Tuhan, kok yang lain bahagia saya enggak? Tuhan, kok yang lain bisa begini saya enggak? No. Puji Tuhan, bahkan selama pandemi aku pribadi ya, naik level. Upgrade terus. Upgrade and update. Ibarat software kita diperbaharui dan ditingkatkan. Mhm. Jadi puji Tuhannya sampai saat ini kita ngerti, this is my destiny toh. Iya, my destiny asik banget. Iya kan? This is my Jadi sekarang life. kamu sudah tidak bertanya-tanya ya? Puji Tuhan sudah tahu Oh, what purpose in my life. asik. Apa tuh? Apa Apa tuh? tujuan di hidupku? Oh, apa itu? Ya, karena satu hal ya bentar guys. Jadi kenapa saya jadi yang di talk show ya guys ya? Kebalik ya. Balik guys. Aduh, ada momennya sendiri ya. Jadi istilahnya kita ya yang satu kita mengabdi sama Tuhan. Ya. Selama hidup di dunia ini kita kan mengabdi hitungannya ya kan. 2 kita melayani Tuhan. Yang ketiga terakhir melakukan apa yang Tuhan mau tanpa pilih-pilih. Mantap. 3 hal itu yang aku terus tekunin. Puji Tuhan selama ini dipercaya banyak, puji Tuhan masih waras. Puji Tuhan. Puji Tuhan masih sehat. Berarti belum perlu obat ya? Belum perlu obat. Puji Tuhan belum aneh-aneh. Jadi masih lancar jaya. Ya itulah. Puji Tuhan masih fun-fun aja. Gitu, Ci. Iya, artinya Tuhan kan sayang sama Abed kan. Betul. Masih Tuhan membawa Abed. mengasihi kita. Iya, amin. Nah itu dia. Kuncinya Iya. di situ ya, Tuhan mengasihi ya. Tuhan Jadi mengasihi kita, guys. memang kadang balik lagi ya mungkin sih sedikit ya. Jadi waktu Cici lagi bertanya-tanya itu, ya Cici sampai aduh sedih banget ya pas itu ya karena ngerasa udah umur 16 terus gimana gitu, nggak sekolah, nggak punya teman. Kayak gimana sih kayak apa ya gelap banget gitu, masa depan tuh suram banget deh. Madesu ya kalau orang bilangnya masa depan suram Madesu. gitu kan. Gimana gitu. Tapi itulah ketika ada satu firman Tuhan kan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Tapi apabila pencobaan itu mungkin akan melampaui kekuatan kita, nggak usah khawatir. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar kan. Yes. Ya, itu ya 1 Korintus 10 ayat 13 ya teman-teman ya. Yes. Nah jadi pas itu kalau kita balik lagi ke Ilham tadi, jadi kan Ci bilang gini, Tuhan ada nggak sih? Kalau Tuhan ada, ya buktiin lah gitu. Ya kan gitu kan, kan sering nanya gitu kan. Kalau Tuhan ada, buktiin aja gitu. Karena aku udah capek, aku tuh udah nggak tahu lagi deh mau gimana lagi gitu. Aku udah lelah lah ya maksudnya. Udah tiap pagi bangun tuh cuma ya gitu-gitu aja. Paling nonton Doraemon tuh juga kalau ada ya. Kalau Bantuin mama masak. ada, Kan Doraemon tiap hari ya. Minggu doang ya. Iya, Senin tiap sampai hari Jumat Minggu. nonton apa? Iya, dulu tuh Cici kadang sampai ini loh, kerasa waktu tuh lama banget. Dari pagi sampai sore tuh Cici kadang kan nungguin kakaknya Cici pulang kan, Koko pulang. Karena kalau Koko pulang bisa main bareng gitu. Tapi itu lama banget rasanya. Lama banget. Kadang kalau lagi Koko baru pulang terus capek, istirahat, aduh Cici jadi sedih lagi, nunggu lagi kapan bisa main gitu. Karena saking nggak ada kegiatannya, saking bingungnya ngapain, nggak ada kegiatan, ditambah juga pada saat itu penglihatan Cici hari demi hari tuh menurun gitu. Dari yang udah nggak bisa ngelihat, semakin nggak bisa lihat gitu kan. Bayangin gitu. Jadi setiap hari tuh bertambah-tambah gitu ya kesedihannya istilah katanya. Nah jadi ya pas itu nanya Tuhan ada nggak sih gitu kan. Itu tuh Cici sampai ya
sampai melukai diri sendiri lah ya, saking sedihnya pas itu ya. Nah udah akhirnya inilah Roh Kudus ya, Roh Kudus itu bekerja ya. Jadi kan Cici memang senang baca Alkitab. Jadi Cici mau dorong buat kita semua juga terus baca Alkitab ya adik-adik ya. Semuanya tetap baca Alkitab, walaupun nggak ngerti baca aja nggak apa-apa. Karena satu saat Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita akan firman Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah jadi pas momen Cici ngerasa ya udah deh, kalau Tuhan nggak ada ya udahlah, kalau gitu aku nggak usah ikut Tuhan lagi dah, ngapain ke gereja, ngapain ini, ngapain itu. Nah disitulah justru firman Tuhan tuh keluar tuh, banjir kayak air gitu kan, kayak memenuhi hati dan pikiran Cici itu semua tuh. Tapi satu yang berkesan sih, yaitu adalah Matius 6 ayat 33. Jadi Cici dapat rema pada saat itu begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada dua kata nih yang harus kita garis bawah ini. Atau pada saat itu ya, yang jadi rema Cici banget adalah dua kata. Yang pertama, kebenaran Allah. Ya, terus satu kalimat ya, kebenaran Allah. Dan yang berikutnya adalah semuanya. Nah gitu ya, jadi Tuhan bilang, kamu udah cari tahu belum kebenaranku? Kamu udah cari tahu belum aku maunya apa? Kamu udah cari tahu belum bahwa aku tuh punya satu rancangan yang besar buat kamu. Aku tuh mengasihi kamu. Kamu udah cari tahu belum? Barulah setelah itu kamu minta apa yang kamu mau. Maka semuanya. Nah itu. Semuanya kok. Tuhan nggak akan cuma memberi, oh ya udah nih, aku cuma beli materi buat kamu. Atau aku akan cuma beli jodoh buat kamu. Aku akan beli pekerjaan buat kamu. Enggak. Tuhan bilang semuanya komplit, paket komplit ya kalau kita bilang ya di AW atau di KFC ya. Paket komplit Tuhan bilang. Kenapa? Karena dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, mana mungkin dia nggak kasih yang lain gitu. Betul. Anaknya sendiri aja dia kasih kan. Anak yang dikasihi kan. Tuhan Yesus berkorban nyawa loh buat kita. Mana mungkin dia nggak kasih yang lain. Wah, di situ Cici ngerasa tertampar banget sih. Ya iya ya, jangan selama ini aku tuh ke gereja belum benar-benar mencari kebenaran Tuhan. Jadi selama ini nih aku cuman sok-sok rohani doang gitu kan. Percaya Tuhan, meyakini Tuhan dan sebagainya ke gereja gitu. Malahan mungkin aku datang ke gereja untuk mencari berkatnya Tuhan, mencari kesembuhan gitu. Nah, jadi kan di situ kan kayak tertegur banget ya. Jadi benar-benar dapat satu pewahyuan atau ilham ya, kalau yang tadi Abed bilang yang bunyi seret gitu ya. Ya kan? Nah, tapi pada saat itu itulah. Jadi Tuhan memberikan rema itu. Tuhan bilang, nggak usah kamu minta bahkan sebenarnya. Aku mau kasih. Tapi kamu cari tahu dulu apa kebenaranku. Kamu cari tahu dulu kerajaanku. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi itu kan satu hal yang wah banget ya. Jadi ini mungkin pada saat itu Cici sangat tertegur banget sih. Sangat tertegur banget. Jadi kadang Cici pikir Cici ke gereja tuh udah cukup ya. Udah cukup untuk masuk dalam kerajaan Tuhan dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Tapi ternyata enggak loh. Enggak sampai di situ. Buktinya apa ya? Buktinya itu. Cici masih putus asa, masih sedih, masih nggak percaya dan sebagainya. Jika Cici bertanya kan, Tuhan ada nggak sih? Padahal sih udah ke gereja nggak? Udah. Cici rajin ikut komsel nggak? Rajin. Ikut call kayak gini, rajin dulu. Tapi Cici masih bertanya-tanya, Tuhan ada nggak sih? Nah, jadi itu bisa menjadi refleksi buat kita ya, mungkin hari ini juga ya. Apakah kita sudah benar-benar mencari kebenaran Tuhan? Sudah benar-benar masuk ke dalam kerajaannya? Kalau memang udah, percaya deh, semuanya akan ditambahin sama Tuhan. Dan akhirnya, baik lagi ya, kayak cerita-cerita dia. Akhirnya pas itu Cici bilang, oh gitu ya, gitu. Mas, ternyata selama ini aku salah. Terus Tuhan maunya apa? Tuhan bilang gini, kamu bayangin deh. Ini Cici seolah-olah bercakap-cakap ya, Tuhan. Kamu bayangin deh. Kamu mau aku sembuhkan, tapi hidupmu ya mungkin tidak terlalu menjadi berkat. Atau mungkin saat ini, secara fisik kamu mungkin tidak sembuh ya. Secara fisik saat ini ya. Pada saat itu ya, Cici dengar gitu ya. Tapi hidupmu bisa memuliakan nama Tuhan. Dengan kamu menunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu, meskipun kamu tidak melihat, meskipun kamu mungkin punya keterbatasan fisik, tapi kamu bisa bersyukur sama Tuhan. Meskipun kamu punya keterbatasan fisik, meskipun kamu jalan kemana-mana susah, tapi buktinya kamu sampai sekarang masih hidup. Gitu. Cici ya, Cici tuh udah kemana-mana sendiri, ke Bogor, ke Tangerang sendiri gitu ya. Walaupun
secara fisik mungkin lemah orang bilang kan, nggak melihat. Gimana caranya ya? Nggak tahu. Itulah caranya Tuhan kan. Kadang orang yang bisa melihat aja jalan keluar aja suka bisa sandung apa segala macam kan. Apalagi yang nggak melihat kan gitu ya logikanya ya. Tapi itu luar biasanya. Makanya pas si dengar Tuhan bilang gitu, si bilang, oh jadi Tuhan maunya apa gitu. Ya Tuhan bilang, aku mau memakaimu untuk jadi alatku. Wah, di situ Cici langsung serius gitu kan. Langsung, oh gitu ya. Terus langsung keluar ayat-ayat lainnya yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Iya. Dan pada saat itu ya Cici juga diingatkan bahwa apapun kondisimu gitu, seberapapun buruknya diri kamu di mata orang ya, di mata dunia. Mungkin pada saat itu secara dunia orang-orang melihat Cici orang yang nggak berguna. Kenapa? Sekolah enggak, jalan aja kadang nabrak-nabrak gitu kan, ya kan? Untuk cari barang aja susah. Bisa dibilang nggak berguna gitu kan. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihimu. Bahkan aku rela mati untukmu. Nah, disitulah poinnya, Buat. Jadi poin di mana ilham itu bisa dikatakan ya. Ilham itu atau Roh Kudus itu berbicara. Dan itu bukti kasihnya Tuhan ketika Cici udah mau down banget, putus asa banget, bahkan hampir mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan berbicara sama kita gitu. Karena apa? Karena Tuhan nggak mau membiarkan anak-anaknya dicobai melampaui kekuatannya. Betul. Nah, itu. Jadi di situ walaupun nggak di gereja ya, di situ nggak di gereja di jamaah Tuhan, tapi di rumah sendiri. Ya ketika kita membuka hati kan, akhirnya Cici membuka hati pas itu, benar-benar membuka hati. Cici udah terima Tuhan sebenarnya dari kecil, tapi pas itu mungkin bisa dikatakan benar-benar yang sungguh-sungguh tuh pas itu. Cici bilang, ya udah Tuhan, biarlah jadi seperti yang Tuhan mau aja, bilang gitu. Tuhan mau aku apa? Oke, aku percayalah Tuhan pasti bakal tunjukin jalan yang terbaik. Jalannya apa ya nggak? Ya belum tahu memang. Kita kan manusia cuma bisa berencana, Tuhan yang berkehendak kan. Ya udah, akhirnya pas itu Cici berdoa, Cici memuji Tuhan, terus Cici tidur ya. Karena udah capek juga kan habis nangis dan sebagainya, Cici tidur. Pas Cici bangun tidur itu semua udah berubah ya. Secara paradigma, perspektif itu semua udah berubah. Kayak Tuhan tuh udah, katanya lahir baru lah. Cici pada saat itu lahir baru ya. Yang tadinya mungkin Cici ke gereja cuma sekedar buat cari Tuhan, buat sembuh, atau mungkin untuk menerima berkat Tuhan, tapi Cici sekarang ke gereja untuk apa? Ya tadi, untuk mencari kebenaran dan kerajaannya. Bahkan sampai sekarang Cici kuliah semuanya tujuannya buat apa? Ya tujuannya untuk mencari kebenaran dan kerajaannya. Wow. Untuk memuliakan Tuhan juga. Karena kan Tuhan bilang, justru di dalam kelemahan mula, kuasaku akan dinyatakan gitu kan. Iya. Ya, seperti itu sih. Jadi itu momen 16 tahun tuh itu. Wow, dahsyat teman-teman. Ya, PTW itu udah merangkum 3 pertanyaan yang mau saya tanyain sebenarnya. Udah dijawab langsung sama Cikres. Udah langsung diborong ya. Langsung diborong, berarti kita langsung bentar lagi sesi, bentar lagi habis itu kita closing ya. Karena sudah branding semua sama Cikres. Branded semua. Sebenarnya yang pertanyaan kedua aku mau nanya gini, apakah titik balik ke Cikres itu apa? Nah, tapi udah dijawab duluan. Dijawab ya. Yang ketiga, apakah masuk teologi ini merupakan panggilan? Udah dijawab juga. Jadi ya udah. Ya. Tapi ada yang menarik sebenarnya kalau bertanya masuk teologi ya. Ini waktu kita sampai jam berapa ya? Ya, saya sih bentar lagi mau charge sih, Ci, karena mau charge ya. Urusan lain. Oke. Ya kalau gitu, sedikit aja kali ya. Dikit ya, berapa menit ya? Ya 2 menit ya, 2 menit. Boleh. Lanjut. 2 menit ya. Jadi gini teman-teman semuanya ya. Jadi memang ketika Tuhan memanggil atau ketika Tuhan sudah menetapkan rencana dalam hidup kita, mungkin kadang kita bisa lari ya. Kita bisa lari, tapi yakin deh kalau Tuhan udah menetapkan kita tuh susah lari. Iya. Susah lari gitu. Kayak Cici waktu itu memang Cici bilang Cici pengen ya udah Tuhan aku pengen menjadi hamba Tuhan kalau gitu. Kalau memang Tuhan maunya seperti itu, aku pengen menjadi hamba Tuhan. Tapi aku nggak bisa lihat. Ya udah, pokoknya jalanin aja gitu. Bahkan sampai orang-orang sekitar Cici bilang ya kamu mau jadi hamba Tuhan jalan aja nggak bisa gitu kan, nggak bisa kemana-mana gitu kan sendiri. Pada saat itu ya, sekarang mah udah bisa. Nah, pada saat itu ya. Tapi pada saat itu Cici tetap beriman, tetap percaya. Kalau Tuhan berkehendak pasti akan jadi. Ya asal Tuhan yang berkehendak gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita Cici masuklah. Karena waktu itu Cici belum sekolah ya, untuk masuk kuliah kan kayak kita kan harus SMA dulu ya. Ya akhirnya Tuhan buka jalan. Cici akhirnya umur 17 itu, setelah 16 tadi ya 17, Cici masuk SD, lalu lanjut SMP,
lalu lanjut SMA. Makanya Ci agak telat kan. Ci sekarang usia 25 tapi masih semester 4. Mungkin Bina di sini sama Owen ya udah baru umur 20 tapi udah semester 4 kan ya. Kenapa Ci telat ya? Karena itu, karena ketertinggalan yang 17 tahun itu, 16 tahun itu kan. Tapi Ci kejar semuanya itu. Karena Tuhan udah buka jalan. Dan itu wah dahsyat banget itu. Berkat Tuhan tuh dahsyat banget. Ketika kita mulai berkata, ya Tuhan aku mau taat. Ketika Tuhan bilang, siapa yang mau kuutus? Lalu kita bilang, ya Tuhan, aku mau kau utus. Gak usah mikirin yang lain-lain deh. Gak usah mikirin nanti gimana Tuhan, nanti susah aku gini-gini. Gak usah. Karena kalau kita mikir kayak gitu, kita gak akan pernah jalan dan kita gak akan pernah melayani Tuhan. Betul. Kalau Cici mau mikir kayak gitu, Cici punya banyak alasan ya untuk nggak mau sekolah teologi atau melayani Tuhan. Kenapa? Karena secara fisik aja udah nggak memungkinkan. Gitu. Secara kita pikir dunia ya, pikir secara manusia ya, udah nggak mungkin kan. Ya kan? Bahkan kadang-kadang orang yang udah tanda kutip sempurna aja masih mikir kan, aduh aku nggak punya ini Tuhan, nggak punya uang, nggak punya apa. Cici jangan kan nggak punya uang kan, maksudnya secara fisik aja udah nggak memungkinkan gitu, lemah gitu kan. Tapi ya itulah Tuhan dahsyat gitu. Sampai saat ini Cici bisa sekarang masuk kuliah teologi ya karena panggilan tadi. Wow. Dan ketika kita udah dipanggil Tuhan, tanda kutip dipanggil Tuhan bukan yang dipanggil Tuhan ke atas ya. Ya, Beda ketika lagi tuh, Ci. ya maksudnya masuk dalam rencana Tuhan, taat aja deh. Meskipun kita belum tahu Tuhan besok gimana. Taat aja. Tuhan waktu Ci mau masuk kuliah juga Ci nggak tahu. Tuhan nanti aku bisa bikin nggak makalah tugas apa segala macam nggak ngeliat gini. Ci pernah waktu itu ada tugas dari dosen ya, Ci nggak bisa ngerjain. Ci japri dosennya. Ci dapat nilai 0 ya nggak apa-apa. Ya memang kenyataan begitu kan. Karena dosennya kirim soalnya itu di PPT di Zoom, Cici nggak kelihatan kan. Nggak kelihatan. Dan puji Tuhan sekarang udah banyak yang bantu ya, ada Owen di sini ya, suka bantu ketikin Cici, thank you banget. Jadi itulah jalan Tuhan ya. Ketika Tuhan bilang, udah jalanin dulu. Taat aja deh, melangkah aja. Karena justru mujizat akan terjadi ketika kita melangkah. Yes, Ya Petrus kan, kalau Petrus nggak keluar dari perahu, dia nggak akan mengalami mujizat berjalan di atas air. Betul. Jadi udah, jalan aja. Tuhan bilang apa, ikutin dulu aja. Kita nggak tahu bakal bagaimana, jalanin dulu aja. Karena itu udah urusan Tuhan. Yang penting bagian kita hanyalah taat. Yes. Ya, itu aja sih ya untuk update semua teman-teman Betul, sharingnya. betul banget, guys. Kita punya 1001 alasan buat menolak panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan punya satu alasan buat membawamu lebih upgrade, lebih update lagi ke destiny-nya Tuhan. Betul ya teman-teman ya. Kita punya mungkin 1001 alasan. Tuhan sayang, kok begini? Kok saya begitu begono? Tapi ketika Tuhan bilang, enggak nak, aku pengen kamu ke arah sini. Kita nggak bisa apa-apa. Selain taat. Iya kan? Selain kita cuma pengen cuma bisa nundukin hati kita. Ya Tuhan aku mau taat. Titik balik di mana kita bertobat adalah kita mau taat sama Tuhan. Betul ya? Makanya ada lagu bunyinya begini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Ya, setuju ya teman-teman ya. Depannya Setuju. penolong yang selalu setia. Itu super banget. Depannya aja udah dahsyat. Kalau kita ngerti lagu itu, meaningful banget. Ya. Lalu kita memahami, kita beneran nangkep, ya Tuhan. Kita ngerti. Apapun masalahku. Tetapi aku mau menyerahkannya kepadamu. Biarlah kuasamu bekerja atas hidupku, dan hidupku engkau pakai untuk memuliakanmu. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Jangan kebalik ya. Kita mau dipakai Tuhan. Kita mau hidup kita semakin disempurnakan Tuhan. Akan kita taat. Ya kan? Kuasa Tuhan bekerja. Betul ya teman-teman ya. So, topik bahasan kita hari ini seperti yang sudah dipampang di judul Guard Your Relationship part 2. Tadi kita sudah mendengarkan talkshow singkat dari Cigres bagian akhir. Ya, sekarang kita bakalan membahas satu dua ayat teman-teman. Boleh Ruben PPT yang sudah disiapkan ya. Ada 2 ayat tapi aku nggak baca semua.
nggak baca ayatnya, kita langsung ke 4 hal yang mau dibagikan aja. Boleh? Nah ini. Guard your relationship with others. Tulisan di bawahnya, aku tulis, make your life worth happiest. Artinya, jadikan hidupmu sukacita. Jadikan hidupmu bahagia. Ya. Boleh ayatnya? Next slide. Ya, tapi sebelum ayat, nah ini ayatnya di dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 24, teman-teman bisa baca sendiri, ya. Di dalam versi BIMK-nya berbunyi demikian, hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Ayat yang 24 berbunyi, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama, ya. Untuk mengasihi sesama, melakukan hal-hal yang baik. Ya, tadi di talk show-nya Cigres sudah mewakili ya. Bagaimana kehidupannya Cigres? Bagaimana Tuhan menjamah Cigres? Ya, mewakili ayat ini juga. Tuhan nggak pernah lari dari janjinya. Tuhan nggak pernah lari dari destininya kalau kita mau berpegang kepadanya. Ya. Kalau di dalam ilmu fisika ada dibilang gaya aksi dan reaksi. Ya. Ada gaya akibat, sebab akibat, inilah. Sebab kita berpegang teguh pada harapan, akibatnya apa? Akibatnya adalah kita akan menggenapi, ya, atau istilahnya Allah akan menepati janjinya terhadap diri kita. Nggak perlu dilakukan. Ya. So ayat selanjutnya di dalam apa? 1 Tesalonika 5 ayat 11, ya. Dengan judul membangun dan mendukung, ya. Berbunyi demikian, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini respon yang harus kita lakukan. Saat kita berhubungan atau membangun relationship with others, hendaklah kita saling menasihati. Menasihati artinya apa? Kita saling mendukung menjadi support system yang terbaik. Tadi Cigres cerita. Cigres dengan Owen saling melengkapi, saling membantu. Iya kan? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu. Artinya kita sebagai teman dengan sesama kita, janganlah kita saling menjatuhkan. Janganlah kita saling menjelekkan. Janganlah kita saling apa lagi? Saling menyingkirkan. Itu bahaya. Bahaya. Jangan sampai karena ego kita, karena hal-hal yang mungkin rasa pengen kita kuasai, jadi kita mengingkiri sesama kita. Oh, no. Bahaya sekali. Pertanyaan selanjutnya. Boleh next slide? Ada satu pertanyaan, ini dia. Healthy relationship itu seperti apa? Sebuah hubungan yang dibangun dengan berlandasan kasih Kristus. Ingat, kasih itu ada 3. Kasih apa? Agape, philia, sama eros. Ya, ada 3 teman-teman. Kasih terhadap sesama kita. Itu harus kita tunjukkan. Sama seperti kita mengalami kasih Kristus. Jadi ketika Kristus telah mengasihi kita, kita nyadar dulu. Ingat tadi, Yesus telah mengasihi aku. Apa responku? Yesus telah menjadikanku berharga dan mulia. What can I do? Ketika kita sadar, kita mampu mengimplementasikannya, melakukannya, dan menerapkannya kepada sesama kita. Betul apa betul? Yang betul jempolnya, puji Tuhan. Ya, next slide boleh? Ini dia. Kita harus remove toxic relationship. Kita harus membuang, menyingkirkan, menjauhi racun dalam hubungan kita. 1 Korintus 15 ayat 33, ya, ayat yang sudah pernah sering kita dengar, ya, bahwa pergaulan, ya, yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Artinya apa? Ada kebiasaan yang mungkin kita telah bangun. Maybe kita dulu rajin baca Alkitab. Ya, maybe dulu kita sering ke gereja. Maybe kita dulu rajin cari Tuhan. Tetapi ketika pergaulanmu, kamu bergaul dengan siapa, itu dapat merusak kebiasaanmu. Jangan sampai kita dirusak oleh karena pergaulan kita. Kita dirusak, kebiasaan kita dirusak
dengan pergaulan kita. Jangan sampai. Ya. Next slide, boleh? Nah, ini how to build a true relationship. Ingat, true di sini bukan benar ya, bukan benar. Ya, tetapi sejati. How to build a true relationship. Bagaimana cara membangun hubungan yang sejati? Yang pertama kita harus give a support, memberikan dukungan. Ingat seperti yang tadi aku katakan. Sesama teman jangan saling menjatuhi, jangan saling menjatuhkan. Ingat peribahasa biskota ya, sesama biskota jangan saling mendahului. Ya, itu biskota aja bisa teman-teman. Masa kita nggak bisa? Sesama teman, sesama umat Tuhan, jangan sampai kita menjatuhkan. Give a support, dukung dia. Kita cari tahu, kita dengerin dia mau apa sih? Apa yang bisa kita bantu? What can I help you? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Give a support. Yang kedua apa? Boleh next slide? Yang kedua adalah meet your true friends. Ya. Cari dan temukan ya teman sejatimu. Teman sejati ada 3 ya. Tidak membalas kejahatan atau keburukan yang diperbuat temannya. Tidak menyimpan kepahitan, amarah, iri hati, kedengkian ya kepada temannya. Dan yang ketiga adalah hidupnya diliputi sukacita dan damai sejahtera. Apakah kamu telah menjadi teman sejati? Coba cek melalui 3 kriteria berikut ya. Next slide boleh. Nomor 3 ya, kita harus diam dan tenanglah. Artinya apa? Ketika kita mau mencari teman, ketika kita mau bersosialisasi, apakah kita nggak boleh bersosialisasi? Ya boleh, boleh banget. Boleh. Maka kita harus menjadi dutanya Kristus. Artinya apa? Kita harus mewartakan Kristus kepada sesama kita. Hidupmu adalah suratan terbuka yang dibaca dan dilihat banyak orang. Demikianlah Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab. Jadi artinya apa? Sikap dan karakter apa sih yang mau kita tonjolkan kepada sesama kita? Setelah kita sadar, kita harus berdiam diri, tanya Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan ini, kira-kira Engkau berkenan nggak ya Tuhan? Saya mau berhubungan, mau berelasi dengan dia, kira-kira Engkau berkenan nggak ya? Tuhan, kira-kira ini benar nggak sih Tuhan? Cari dulu. Cari dulu. Kita tanya dulu sama Tuhan. Diam dan tenang. Kita tenangkan hati kita. Diam. Ya. Kita ambil waktu sama Tuhan. Tuhan, saya mau berteman dengan dia. Tuhan bicara apa? Tuhan mau sampaikan apa tentang dia? Kok saya bisa bertemu sama dia? Tuhan mau apa dari dia? Apa yang Tuhan mau melakukan? Apa yang mau Tuhan lakukan? Dan setelah itu yang keempat apa? Next slide boleh? Yang keempat adalah insight of the day kita. Yang keempat terakhir saya kutip satu kalimat ya yang saya dapatkan. Hubungan yang sehat dalam berrelasi menandakan kita sukses menerapkan prinsip Allah kepada sesama. Sebab kita, seperti yang tadi saya bilang, suratan yang terbuka. Artinya segala sikap, karakter, dan perilaku kita harus mencerminkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan hidup yang berkenan dan hidup yang bersungguh-sungguh serta mengejar kekudusan di hadapan Tuhan. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, kita tutup hari ini, kita tutup sharing ini, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan. Kami boleh selesai, aku boleh selesai, Cikris boleh selesai mewartakan kasih-Mu Tuhan. Tolong dan bentuk aku, bentuk kami semua, tuntun kami untuk menjadi teladan-Mu, untuk menjadi suratan-Mu yang terbuka Tuhan, untuk menjadi alat-Mu yang Kau pakai Tuhan. Siap menjadi saksi-Mu, siap menjadi agen-Mu Tuhan. Ampuni kami jikalau kami masih lalai, ampuni kami jikalau kami masih abai Tuhan. Ketika kami lalai, ketika kami abai, kiranya Engkau menegur kami. Karena kami nggak mau tersesat, kami nggak mau terhilang.
Tetapi kami mau mewartakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau menjadi suratan yang terbuka Tuhan. Bagi sesama kami. Bagi orang-orang di sekitar kami. Terlebih Tuhan. Bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Untuk kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus tinggal dalam hati kami, mengingatkan, mengisapkan Tuhan. Dan memberikan petunjuk-petunjuk-Mu. Membawa kami semakin dalam lagi ke jalan-Mu, ke rancangan-Mu. Sehingga kami menemukan tujuan hidup kami yang sejati. Di dalam membangun relasi dengan sesama kami. Terima kasih buat 2 part Tuhan yang sangat indah. Terima kasih buat Cigres Tuhan yang boleh Engkau kirimkan kepada kami, berkati dia Tuhan. Berlimpah-limpah kasih rahmat setia-Mu Tuhan bagi Cigres Tuhan. Di kehidupannya ke depannya kami serahkan dalam tangan pengasih-Mu saja. Kau yang tuntun, Kau yang bela, Kau yang pelihara, Engkau berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Genapi panggilan-Mu Tuhan atas hidup Cigres dan keluarga besarnya Tuhan. Karena aku tahu, aku sadar bahwa Cigres akan dipakai Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Walaupun di balik kekurangannya, tetapi ada rencana Tuhan yang mau Kau nyatakan bagi kehidupannya dan kehidupan keluarga besar. Terima kasih Bapa. Pimpin sertai kami di dalam hari-hari kami. Jadikan kami teladan-teladan-Mu, murid-murid-Mu yang berkualitas Tuhan. Yang siap membangun relasi dengan sesama untuk memuliakan nama Allah. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Aku kembalikan kepada Awan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh kesaksian dan firman Tuhan ini boleh katakan haleluya. Wow. Sekali lagi atas nama Youth School Faithfulness CK7 kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan oleh kedua hambanya yang luar biasa, Cigresia Carolina dan Kak Abednego Vincent. Semakin Tuhan pakai lebih dan lebih lagi kapasitas pelayanan terus diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi kita semua. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum kita meninggalkan Zoom ini, kita akan mendengarkan news update yang satu ini. Check it out. Come on! Haleluya! Kami meninggikan nama-Mu dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Tuhan. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Kami rindukan. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan. Mari sekali lagi dengan iman katakan. Kami rindukan Mari siap melompat bagi Tuhan Yesus. Say, oh oh oh. Datanglah dan berkata, kuatkan kekuasaan saat hati bersatu menaikkan pujian. Menuju hamba mujizat dinyatakan. Bersama-sama katakan. Great is our God. Say, great is our God. Great is our God. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. So, teman-teman, itulah untuk pengumuman news update sepekan. Jangan lupa datang kembali di bulan yang baru di tahun 2023 ini di pool yang sama ini teman-temannya. Oke, teman-teman, mari kita siapkan hati kita dan kembali membawa pokok-pokok doa kita ke hadapan Tuhan. Yuk, siapkan hati kita, angkat tangan kita yang kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan.
bahwa kami sudah boleh berkumpul pada sore hari Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa dan kesaksian oleh hamba-Mu Grecia dan Abed Tuhan. Kau pakai terus mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Di setiap mereka semakin hari pakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Berkati aktivitas kami sebentar Tuhan, kami serahkan dalam tangan pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan Bapa, kami rindu Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindu menerima berkat oleh hamba-Mu yang terbaik. Silakan. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu, kita siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan melindungi engkau dan memelihara engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Anak Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati menyertai kita semua mulai saat ini Maranatha sampai Tuhan Yesus jemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Happy Saturday. God bless you all. On fire. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya ya.